Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Six Dream yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan penjualan bisnis yang telah kami jalankan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Sri Nurdianti dengan NPM 2240104113. Perkenalkan, nama saya Sheila Ajliani Hoirunisa dengan NRP 2240100401. Perkenalkan, saya Suci Nurjana dengan NRP 2240104112. Perkenalkan, nama saya Sirkia Nur Sadrina dengan NRP 2240101408. Perkenalkan, nama saya Hairuni Saulia Putri dengan NPM 224010432. Izin perkenalkan diri, nama saya Regita Aprianti dengan NRP 2240101404. Baik, langsung dimulai saja presentasi dan laporan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan. Yang pertama itu, kita menggunakan nama Six Dreams. Kenapa kita menggunakan nama Six Dreams? Karena kami ini mengambil nama tersebut, pada bisnis ini kami menjalankan dengan 6 orang, yaitu Six. Dan kemudian dengan mempunyai mimpi yang sama, yaitu menjadi seorang pengusaha, dari situlah muncul nama yaitu Six Dreams. Kemudian, slide selanjutnya, profil bisnis, yaitu kami dari Six Dreams ini, kami mengambil menu yaitu risol. Risol merupakan makanan yang sering ditemui di Indonesia sebagai snack atau cemilan. Risoles yaitu semacam makanan cemilan atau jajanan khas Jakarta. Kami tawarkan varian dari risol yang tidak biasa, yaitu varian ayam, ayam pedas, keju, mayo, coklat keju, sayur, sayur pedas, sayur creamy. Tentunya menawarkan sensasi yang sungguh berbeda, yaitu cita rasanya langsung meleleh di mulut kala gigitan pertama. Tekstur kulit risoles yang renyah berbalut tepung begitu tepat disajikan kala hangat dan tentu saja dengan harga terjangkau. Nah, sebelumnya juga kami di sini menjual tidak hanya risol yang matang, tetapi kami juga menjual risol yang frozennya juga. Kemudian di sini kami mempunyai rencana dan strategi bisnis. Yang pertama itu ada segmentasi. Apa sih segmentasi kita? Jadi segmentasi pasar usaha ini adalah perempuan dan laki-laki dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Apalagi perempuan pelajar, mahasiswa, bahkan pekerja atau masyarakat umum yang banyak menyukai makanan pedas dan makanan manis termasuk risol. Kemudian yang kedua kami juga mempunyai target pasar. Target pasar yang kami targetkan adalah menargetkan konsumen di wilayah perkantoran, wilayah kampus, wilayah sekolah, bahkan masyarakat umum. Kemudian, nah, kenapa kami bernam atau Six Dream ini memilih bisnis risol? Yang pertama itu kami mempunyai alasan yang pertama, risol merupakan makanan ringan yang populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Permintaannya relatif tinggi dan stabil, sehingga peluang cukup besar. Kemudian yang kedua itu alasannya karena harganya relatif murah dan terjangkau membuat risol dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian alasan yang ketiga adalah rasanya yang lezat dan memiliki cita rasa yang unik. Dan yang terakhir adalah tidak perlu ribet produksi karena kami hanya mengambil dari supplier. Di sini ada aspek pemasaran. Sistem penjualannya, sistem penjualan dan pemasaran akan dilakukan secara offline dan online. Pemasaran secara offline akan dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu dari mulut ke mulut. Sedangkan untuk pemasaran secara online akan dilakukan melalui media sosial, Instagram, dan WhatsApp. Akan tetapi untuk risol sendiri akan memakai sistem penjualan yang berbeda, yaitu secara PO atau pre-order. Di sini ada grafik penjualan per bulan. Bulan Maret total penjualannya ada 50, bulan April total penjualannya ada 50, bulan Mei total penjualannya ada 150, bulan Juni 60. Grafik penjualan per open PO, PO ke-1 ada di total penjualan 50, PO kedua 50, total penjualan PO ketiga 60, total penjualan PO keempat di 35, total penjualan PO kelima di 55, PO keenam di 60. Grafik penjualan per varian rasa. Bulan Maret, grafik penjualan paling banyak itu risol coklat matang. Dan bulan April itu di risol ayam pedas matang.
Bulan Mei di risol mayo matang dan bulan Juni di risol ayam pedas matang. Di sini ada dokumentasi pemasarannya dari pre-order ke-1 sampai pre-order ke-3. Di sini dokumentasi pemasaran dari pre-order ke-4 sampai pre-order ke-6. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini ada laporan penjualan per Maret 2024. Di sini ada risol coklat mateng dengan harga 5.000 dan terjual 38 pieces. Yang kedua ada risol coklat frozen dengan harga 5.000 terjual 12. Jadi jumlah risol yang terjual pada bulan Maret ada 50 dengan sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada laporan penjualan per April. Yang pertama ada risol keju mateng dengan 1 pieces. Kedua ada risol ayam pedas mateng terjual 12 pieces. Yang ketiga risol mayo mateng terjual 6 pieces. Yang keempat ada risol ayam mateng terjual 4 pieces. Yang kelima risol coklat mateng terjual 7 pieces. Dan yang keenam ada risol sayur mateng terjual 2 pieces. Yang ketujuh ada risol ayam frozen terjual 6 pieces. Yang kedelapan ada risol keju frozen terjual 3 pieces. Yang kesembilan ada risol coklat frozen terjual 3 pieces. Yang kesepuluh ada risol mayo frozen terjual 2 pieces. Yang ke-11 risol sayur creamy frozen terjual 3 pieces. Dan yang terakhir ada risol ayam pedas frozen terjual 1 pieces. Dan jumlah yang terjual ada 50 pieces dengan total harga Rp250.000. Selanjutnya, ada laporan penjualan per Maret. Ada laporan penjualan per Mei. Di sini pada bulan Mei terjual sebanyak 150 pieces dengan total harga Rp750.000. Selanjutnya, ada laporan penjualan per bulan Juni. Di sini jumlah total yang terjual terdapat 60 pieces dengan jumlah harga total pendapatan semuanya ada Rp300.000. Ada laba rugi per Maret. Di sini ada pendapatan tunai sebesar Rp250.000. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional, yaitu biaya overhead sebesar Rp5.000. Jadi laba bersihnya yaitu Rp245.000. Selanjutnya ada laba rugi per April. Di sini ada pendapatan tunai sebesar Rp250.000. Jadi laba bersihnya sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi per Mei. Di sini ada pendapatan tunai sebesar Rp750.000. Kemudian ada biaya operasional yaitu biaya overhead sebesar Rp10.000. Jadi laba bersih bulan Mei yaitu Rp740.000. Dan yang terakhir ada laporan laba rugi per bulan Juni. Di sini ada pendapatan tunai sebesar Rp300.000. Kemudian ada biaya overhead yaitu Rp5.000. Jadi total laba bersih untuk bulan Juni yaitu Rp295.000. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Di sini ada metode dan cara pembelian.
Karena sistem penjualan kita ini menggunakan metode open pre-order atau PO, maka bagi konsumen yang akan order harus mengikuti pre-order dari kami dengan cara reply story penjualan yang kami posting baik di Instagram atau di WhatsApp. Untuk produksi, risolnya sendiri pun kami mengambil dari orang lain atau bisa disebut dengan reseller. Berikut ada dokumentasi produksi dimulai dari ada yang frozen, ada juga yang sudah siap matang. Yang dimana kita sendiri memisahkan antara yang membeli. Jadi kayak misalkan dari kan kalau beli dari penjualnya tuh biasanya per coklat, misalkan ada risol coklat nih, di dalamnya tuh ada 4 pieces, tetapi kan kalau yang beli biasanya ada yang 1 pieces, ada 2 pieces. Nah, dari sana kita biasanya memisahkan antar pembelinya gitu. Terima kasih. Kemudian ada aspek PM. Next. Pembagian tugas dalam penjualan. Regita Aprianti sebagai leader. Yani Pendeta, pengelola. Rina sebagai pengelola daya manusia. Sucipiana sebagai pengelola keuangan. Renita Setianti sebagai pengelola operasi. Dan Irunisa sebagai digital. Next. Lalu sekarang dari digital content sendiri, ada beberapa hasil konten yang telah dibuat. Yang pertama itu ada konten yang dibuat sebelum kita memulai pre-order. Di sana kita memberitahu apa yang akan kita jual nanti. Lalu konten kedua itu kita buat saat melakukan pre-order risol varian coklat saja. Dan konten yang ketiga itu untuk pre-order saat sudah banyak varian rasa. Selanjutnya, lalu ada rencana ke depan yang akan kita lakukan. Ada 2 rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Yang pertama itu melakukan open pre-order sebanyak 2 kali dalam seminggu. Hal tersebut memang belum terjalani sepenuhnya, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka pre-order, lalu membuat konten yang menarik mengenai produk setiap akhir pekan. Hal ini pun sebenarnya belum terlaksana dikarenakan adanya kesibukan dari kita ditambah menjelang UAS ini. Berikut juga ada dokumentasi dari penjualan yang telah kita lakukan, dimulai dari teman kampus hingga orang-orang sekitar dan orang-orang terdekat kita. Mungkin sekian pemaparan atas laporan bisnis yang telah kami jalankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.